Selama ini yang ketinggalan helm ya, bukan dompet ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ketinggalan barangnya di tempat kita? Ada satu riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam masalah ini, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, yang kita pahami bahwa ketika ada orang ketinggalan barangnya di tempat kita, itu bukan atas kehendak kita dan bukan pula atas kehendak pemiliknya. Karena ini terjadi disebabkan karena lupa. Dan perbuatan orang yang lupa itu tidak teranggap. Artinya, ketika itu di luar kehendak kita, berarti kita tidak termasuk orang yang dolim, karena saya tidak mengambil harta orang lain. Satu itu ya. Saya tidak mengambil harta itu dengan sengaja, sehingga ketika ada orang yang beli, kita nggak sengaja, tidak secara sengaja memasukkan helm itu, disembunyikan, biar nanti jadi ketinggalan. Bukan. Tidak kita lakukan itu. Di luar kehendak kita. Artinya kita tidak dianggap sebagai orang yang dolim. Karena kita tidak mengambil harta orang lain. Satu. Yang kedua juga bukan kehendak pemiliknya. Karena dia lupa. Dan perbuatan orang yang lupa tidak teranggap. Konsekuensinya berarti helm itu bukan barang yang dihibahkan ke kita. Sehingga tidak ada indikasi, jangan-jangan ini dikasihkan ke saya. Atau dihibahkan ke saya. Nggak ada indikasi itu. Namanya helm, orang butuh helm. Apalagi dia dalam perjalanan. Cuman karena orangnya lupa, ketinggalan. Baik. Nah, karena itulah posisi barang ini statusnya sebagai barang amanah. Statusnya sebagai barang amanah. Sehingga Anda mendapatkan amanah untuk menjaga barang itu, dan jika pemiliknya datang, maka silakan Anda kembalikan. Sama sebagaimana luqata, barang temuan. Cuman sisi perbedaannya adalah kalau luqata kita sama sekali tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau helm ketinggalan mungkin kita tahu pemiliknya. Dan mungkin kita tidak tahu. Nah, kalau kita tahu, segera dikembalikan. Kalau sama sekali tidak tahu, Anda jaga dengan dikasih pengumuman misalnya, kemarin ketinggalan helm di sini. Tapi jangan disebut cirinya ya. Nah, nanti kalau ada orang yang ngaku, saya kemarin ketinggalan helmnya di sini. Warnanya apa? Putih. Oh, yang ketinggalan hitam kok putih. Berarti bukan. Sehingga Anda cukup umumkan tersedia helm ketinggalan. Salah nggak itu kalimatnya? Atau gimana? Jadi helm ketinggalan tersedia di sini misalnya ya. Bukan untuk dibeli maksudnya. Agar orang yang merasa ketinggalan bisa mampir ke situ dan Anda tidak perlu menyebutkan cirinya. Nah, nanti kalau sampai dalam batas tertentu ternyata tidak ada yang ngambil, bolehkah dilakukan seperti tadi? Dijual, lalu nilainya disedekahkan untuk kepentingan sosial, masjid atau yang lainnya. Ini yang tadi saya maksud, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud membeli barang di pasar. Lalu beliau bawa barang itu ke rumah untuk ngambil duit. Barangnya sambil dibawa. Setelah dapat duit ngambil duit di rumah, beliau balik lagi ke pasar. Ternyata penjualnya sudah pergi. Ditunggu oleh Ibnu Mas'ud kok nggak datang-datang, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud beliau pulang. Dan uang itu tetap dibawa. Dijaga, barangkali nanti bisa ketemu kembali pedagangnya. Sampai sekian waktu ternyata beliau tidak ketemu dengan pedagangnya. Tidak ketemu dengan penjualnya. Hingga akhirnya Ibnu Mas'ud merasa, ini nanti kalau saya jaga terlalu lama, saya keberatan. Kemudian oleh Ibnu Mas'ud, uang itu disedekahkan. Beliau sambil berikrar. Ini adalah sedekah atas nama penjual barang X. Jika nanti saya ketemu dengan orangnya, maka saya akan sampaikan. Kalau beliau ridho, pahala sedekah ini jadi miliknya.
Tapi kalau beliau tidak ridho, maka akan saya ganti dan pahala sedekah ini jadi milikku. Sudah? Dan nanti kalau saya tidak ketemu di dunia tapi ketemu di akhirat, maka pahala sedekah ini akan aku serahkan kepadanya. Sehingga itu dijadikan sebagai prinsip bahwa kalau ada orang yang membawa barang orang lain dengan status sebagai barang amanah, orang yang mendapatkan amanah kan tidak disalahkan. Karena di luar kesengajaan atau karena dia nemu barang orang dan seterusnya, maka di posisi ini nanti dia sedekahkan atas nama pemilik dan diikrarkan sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak harus diucapkan, bisa dalam hati. Wallahu a'lam.